Takbir, takbir, takbir. Proyek-proyek yang tidak jelas itu harus dihentikan. Kereta cepat tadi ya membengkak itu ya 114,2 triliun. Bahkan pasti rugi. Ini adalah proyek rugi dan proyek bancakan oligarki. Ya Allah. Kepada APBN syariah. Kepemilikan sekarang itu jangan dari pajak saja pendapatan, tapi dari kekayaan alam, sumber daya alam yang sangat banyak tadi. Maka ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah barakallah ya. Seperti yang disampaikan oleh Bung Agung Wisnuwardana, luar biasa ya. Jadi kepada Bapak Presiden dan juga ya Kementerian ESDM, jadi sekali lagi tidak perlu menaikkan pertalite ya. Sekali lagi tidak perlu menaikkan pertalite ya. Kalau benar-benar menaikkan pertalite, maka sebagaimana yang dikatakan oleh juga Bung Ahmad Khozinuddin, ini bisa masuk ke dalam tindak kebohongan yang ancaman hukumnya sekitar 10 tahun. Dan ini saudara contohnya, yakni di Kementerian minyak goreng. Subhanallah ya. Kemendak ya. Luar biasa. Tapi saya ingin membantu ya. Jadi kalau Kementerian ESDM atau Pak Jokowi masih bingung ya, karena telah dikuasai oleh oligarki ya, BBM ini, dan juga oleh asing dan asing untuk menyelesaikan perkara itu ya, baiklah kami tambahi hitungan yang lain ya. Diperkirakan dengan kenaikan minyak mentah ya, harga internasional diperkirakan ya subsidinya naik menjadi 4.400 triliun ya. Nah, yang pertama dari mana itu? Ya, APBN kita biasanya di akhir itu sisa rata-rata kisaran 200 triliun. Kemarin yang tidak tersalurkan, tidak terserap. Kemarin dana PEN saja kurang 2 minggu sudah sisa sekitar 210 lebih triliun ya. Yang kedua, harus dilakukan efisiensi. Tadi yang dikatakan ya, dikelola dengan efisiensi, dengan profesional ya, penggunaan ya APBN tersebut. Contoh misalnya ya, gaji-gaji seperti yang tidak jelas ya, seperti BPIP Bu Megawati sebulan gajinya sekitar 100 juta ya. Ini besar atau kecil? Ya Allah, ini harus diturunkan. Kalau perlu dia ini sebagai pahlawan tidak perlu digaji gitu. Paling banter habis nggak 10 juta seorang Bu Megawati? Tentu tidak ya. Ini gaji-gaji yang sangat berlebihan, dan itu adalah menjadi sapi perah bancakan APBN ya. Contoh yang lain juga subhanallah ya, di DPR saudara, dananya itu ya sekitar 5,6 triliun. Jumlah sekarang itu anggotanya adalah sekitar 56 orang, sehingga 560 orang, sehingga sekitar setiap orang itu 10 miliar. Untuk apa itu setiap orang 10 miliar itu? Ya, banyak sekali nih yang terjadi pembengkakan, dana-dana siluman. Demikian juga kalau kita lihat misalnya di kepolisian, naik juga ya sekitar 111 triliun. Hampir sama dengan Kementerian PU yang sekitar 100 triliun. Padahal Kementerian PU ini bangun jembatan, bangun irigasi, bangun perumahan-perumahan, dan bangun infrastruktur yang lain, jalan tol di seluruh Indonesia. Coba. Nah, kepolisian kan kecil itu sebetulnya ya. Nah, ini perlu efisiensi ya. Ini kalau diefisiensikan bisa sampai 200. Jadi sisa dana APBN di akhir tahun sama dengan
penggunaan profesional dan efisiensi bisa 400. Jadi sudah cukup, tidak perlu lagi dinaikkan. Belum lagi, subhanallah ya. Belum lagi saudara sekalian korupsi. Ya, Pak Jokowi ya mengatakan bahwa dia ini panglima ya pemberantas korupsi ya. Maka kalau kita lihat subhanallah ya, BLBI yang tidak terselesaikan bahkan diprediksi sampai tahun 2033 itu bisa diperkirakan menyedot dana negara itu sekitar 5.000 triliun. Ini harus dihentikan gitu. Ya, belum lagi korupsi-korupsi yang lain, EKTP, ya, korupsi bansos, korupsi minyak goreng, ya, Jiwasraya, Asabri, hampir di seluruh kementerian itu ada korupsi. Nah, ini kalau kemudian semuanya itu kemudian dipangkas habis, ya, dihukum dengan seberat-beratnya sehingga zero korupsi, maka tentu lebih besar lagi efisiensi dari APBN. Ya, coba luar biasa ya. Demikian juga kalau kita lihat tadi dikatakan oleh Bang Agung Wisnuwardana, proyek-proyek yang tidak jelas itu harus dihentikan. Kereta cepat tadi ya membengkak itu ya 114,2 triliun, bahkan pasti rugi. Ini adalah proyek rugi dan proyek bancakan oligarki. Ya Allah. Belum lagi Bantarjati, belum lagi tol di Sumatera, semuanya ini merugi. Subhanallah ya. Demikian juga kalau kita lihat IKN yang dananya itu membengkak, naik menjadi sekitar 700 sampai 800 triliun, dan belum apa-apa untuk periode sekarang harus mengeluarkan, ya, Bu Sri Mulyani ini bingung juga ini 46 triliun. Ya Allah, dibuang itu ya untuk kepentingan oligarki ya. Nah, itu yang pertama ya. Jadi gampang sekali ya Pak Jokowi dan juga Bu Sri Mulyani ya. Yang kedua, katanya Pak Jokowi ada di saku saya 11 triliun. 11.000 triliun Pak Jokowi. Sekarang ini rakyatmu membutuhkan itu yang 11.000 triliun itu. Ya, tolong keluarkan sehingga tidak perlu lagi dinaikkan. Ya, Pertalite itu apalagi juga. Ya, yang ketiga ya, yang ketiga kita ini mau membayar ya bunganya saja hutang luar negeri sekitar 405 triliun. Orang usah dibayar itu. Ya, kita kemudian tidak dijadikan teman baik. Ya, perlu atau tidak? Perlu atau tidak? Tidak perlu. Iya, saudara, asing dan asing itu berarti yang selama ini menjadi sahabat, menjadi teman, ya, tolong menolong, tidak ada buktinya. Bahkan dikatakan oleh Allah SWT itu subhanallah, ya, di dalam surat Al-Baqarah dikatakan kalau orang riba itu biharbin minallah wa rasuli, ya. Jadi Allah SWT akan mengumumkan perang kepada orang yang melakukan riba. Di dalam ayat yang lain ya takhabbatuhu syaitan minal masi. Jadi mereka itu nanti seperti orang kesurupan, setan kesurupan yang dia atau setan gila. Coba bisa dibayangkan. Ya, orang akan menjadi linglung karena dengan riba itu. Maka di situ orang itu akan mencari, dia menghisap rente yang sebanyak-banyaknya untuk dibagi-bagi di tengah orang yang tergencet tadi itu. Ya, ini orang gila atau orang waras? Ya, orang waras atau orang kesurupan? Kalau seperti itu modelnya, saudara? Kesurupan. Ya, kesurupan atau waras? Kesurupan. Ya Allah. Belum lagi itu juga kalau orang sudah orang itu kemudian suka kepada riba, suka kepada rente, maka agar untuk memuluskan rente di situ harus ada suap. Ya, harus ada kolusi. Korupsi. Ada korupsi. Ya. Coba nepotisme di tengah rakyat ini sudah tadi tergencet, sudah jatuh ketiban tangga, masih dijatuhi lagi kemudian dengan genteng. Ya, nah kalau pejabat itu seperti itu namanya pejabat yang waras atau gila, saudara? Gila. Kesurupan. Pejabat yang waras atau kesurupan? Kesurupan. Ya Allah, nah itu saudara akan terjadi kekacauan yang sangat luar biasa katanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, subhanallah.
Maka sekali lagi yang dikatakan oleh Bung Agung tadi ini solusinya adalah kembali kepada APBN syariah. Kepemilikan sekarang itu jangan dari pajak saja pendapatan, tapi dari kekayaan alam, sumber daya alam yang sangat banyak tadi. Maka ternyata diprediksi pendapatan kita hanya dari 4 komoditas. 6 komoditas, apalagi apa saja Bang Agung? Ada batu bara, minyak dan gas, emas, kemudian hutan, laut, satu lagi laut, nikel kalau nggak salah. Nikel. Itu ternyata kalau kemudian dikelola dengan bagus, dikelola dengan profesional, zero korupsi, maka bisa mendapatkan sekitar 4.200 sampai 4.300 triliun. Sedangkan APBN kita hanya butuh sekitar 2.000 triliun. Mantap atau tidak? Mantap. Ya, hebat atau tidak Indonesia? Hebat. Waras atau tidak saudara Indonesia? Sehat atau sakit Indonesia saudara? Takbir. Takbir. Yang terakhir saudara, kalau kemudian saudara Indonesia ini diterapkan ya dengan pengelolaan yang syariah, ya dipimpin dengan seorang pemimpin yang adil saudara. Ini digambarkan bagaimana kejadian di zaman khilafah saudara. Ya, jadi khilafah jangan sampai hanya sekedar kasus Karbala, ya, kasus kemudian perang Siffin itu kecil. Ya, dibanding masa keemasannya 1.300 tahun. Salah satu zaman keemasannya ada seorang Nasrani, wanita Nasrani di zaman Khalifah Umar, yakni ada di Syam, yakni gubernur ya Abdullah Umar bin As. bukan, satunya lagi. Ya. Nah, gubernur di Syam. Ya, wanita ini menulis surat kepada gubernur yang ada di Syam. Wahai kaum muslimin, kami lebih mencintai kalian dibanding Romawi, walaupun Romawi itu agama sama dengan kami. Karena kalian telah bertindak adil kepada kami. Karena kalian telah bertindak tulus kepada kami. Karena kalian telah mengurusi kami. Karena kalian tidak menzalimi kami. Sedangkan Romawi, mereka banyak menguasai urusan-urusan kami dan mengeksploitasi apa yang ada di dalam rumah kami. Takbir. Allahu Akbar. Subhanallah. Ini kalau diurusi dengan syariah di bawah kepemimpinan seorang khalifah, maka negara itu akan menjadi makmur, sejahtera, adil, gemaroh, berlimpah, roh jinawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.